Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi balaghana ilal amil jadid. Asyhadu an la ilaha illallah dzul arsyil majid. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi qauluhu syadid. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Baik, rekan-rekan mahasantriku semuanya yang kami banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi hari ini kita dapat berkumpul kembali di sini dan saya ucapkan terima kasih sekali atas waktu jenengan dan juga atensi jenengan untuk dapat hadir kembali di kelas saya, khususnya pada mata kuliah ilmu pemikiran ekonomi Islam yang di semester 4 ini kita bersama-sama pelajari di kelas saya. Untuk itu jangan bosan-bosan nanti melihat saya ya, selama satu semester kita bahas bareng-bareng, kita kupas habis terkait dengan apa sebenarnya ilmu pemikiran ekonomi di dalam Islam. Oke rekan-rekan semuanya, sebelum kita mulai pembahasannya, mari kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kemudian kita bahas, apa yang kemudian kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat dan juga dapat menjadi sesuatu hal ilmu yang barokah bagi kita semuanya. Ila hadhihi niyyah, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, ini apakah hadir semuanya hari ini? Ada yang tidak hadir? Saya melihat Mas Bintang kok tidak ada ya ini? Oh, sedang sakit. Oke. Semuanya hadir, akan saya tulis hadir semuanya kecuali Mas Bintang karena sakit. Oke rekan-rekan semuanya, kita akan mulai masuk kepada materi ya. Kita pada hari ini akan bahas terkait dengan dasar pemikiran ekonomi Islam. Nah, sebelum kita masuk kepada materi apa yang kemudian kita bahas, alangkah lebih baiknya jenengan-jenengan semuanya nanti bisa mengetahui alasan kenapa pada hari ini kita belajar terkait materi yang sudah di awal tadi saya berikan ke jenengan semuanya. Ya, jadi materi tadi munculnya adalah dari ini tadi. Jadi dari rencana pembelajaran yang mana muncul dari CPMK. CPMK ini adalah capaian pada mata kuliah. Jadi ada 3 CPMK. CPMK pertama adalah mahasiswa mampu berkontribusi dalam menjelaskan pemikiran ekonomi syariah pada masyarakat secara luas. Kemudian CPMK yang ketiga, mahasiswa memiliki kemampuan analisis dalam memecahkan masalah pemikiran ekonomi syariah. Kemudian CPMK yang kelima, yaitu mahasiswa mampu mengkaji implikasi pemikiran ilmu ekonomi syariah dalam rangka menghasilkan solusi, kritik, dan juga gagasan. Nah, dari 3 CPMK ini muncullah sub CPMK yang mana itu kemudian menjadi materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Sub CPMK-nya adalah mahasiswa mampu menganalisis, ya, mengkaji serta dapat menjelaskan dengan baik konsep dasar pemikiran ekonomi syariah. Filosofi dasar pemikiran ekonomi Islam itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 unsur yang kemudian menyertainya. Yang pertama, ya, terkait kalau kita bicara terkait dengan pemikiran ekonomi Islam, semuanya itu pasti tidak lepas dari apa? Tauhid. Yaitu apa? Keesaan Allah. Artinya, ya, kalau kita bahas masalah ekonomi, segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, baik itu sumber daya alam, kemudian apapun sumber energi yang sudah disediakan oleh Allah kepada kita sebagai seorang manusia, itu semuanya adalah
miliknya Allah. Jadi segala sesuatu seperti sumber kekayaan alam, sumber energi, semuanya itu kita maknai bahwa semuanya itu adalah kepunyaan atau kepemilikan oleh Allah. Kita sebagai seorang manusia itu hanya ketiban rezeki nomplok saja, ya kan, untuk mengelola segala kekayaan yang sudah diberikan kepada kita semuanya. Kemudian yang kedua, keadilan dan keseimbangan. Ya, walaupun ya kekayaan alam ini sangat luar biasa sekali. Kalau misalkan kita suruh menghabiskan itu, ya, baik itu kita mau mengeksploitasi alam itu kira-kira nggak habis ya. Kira-kira bensin sebagai bahan bakar motor itu sudah ada sejak kapan tuh? Mungkin jenengan-jenengan semuanya masih belum lahir, atau bapak ibu jenengan belum lahir itu sudah mau nyelah motor itu kalau nggak ada bensin itu pasti nggak bisa nyala. Artinya apa? Yang katanya bensin itu adalah sumber energi yang terbarukan, yang tidak terbarukan, tapi nyatanya sampai detik ini sudah berapa ratus tahun ya kita semuanya sebagai manusia itu memakai bensin untuk menyalakan kendaraan bermotor. Itu sampai sekarang masih ada. Itu membuktikan bahwasanya apa? Bahwa tauhid kesemuanya yang sudah diberikan kepada kita semuanya itu adalah milik Allah itu benar dan pasti tidak akan habis. Akan tetapi harus ada ini, yang poin kedua, keadilan dan keseimbangan. Ya, walaupun kita diberi sangat banyak sekali, cuma tetap kalau kita membahas terkait dengan filosofi dasar ekonomi syariah, itu harus ada fungsi keadilan dan juga keseimbangan. Untuk apa sih sebenarnya? Agar sumber energi yang sudah diberikan oleh Allah, kekayaan yang sudah diberikan oleh Allah itu tidak dikuasai oleh satu kelompok orang saja. Jadi terdistribusikan dengan rata. Ya. Artinya rata itu gimana kalau kita realitaskan dengan hari ini? Bensin. Ya. Bensin dari ini Pertamax itu mahal ya. Ya. Karena naik. Tapi jenengan kira-kira berapa persen di sini yang memakai bensin Pertamax untuk kendaraan jenengan? Ada yang pakai Pertamax? Sebelum naik? Tidak ada, semuanya pakai Pertalite. Ya, itu membuktikan bahwasanya hari ini ternyata pemerintah kita itu gimana? Kira-kira sudah melakukan ini nggak? Keadilan, keseimbangan, pemerataan nggak? Belum. Karena apa, Mas? Kok bisa menyatakan seperti itu? Ya karena kalau kita itu masyarakat yang di pelosok desa itu dengan adanya harga-harga yang naik, terus dari segi penghasilan sangat minim, itu kesannya tidak adil. Oke, betul. Seharusnya jika pemerintah hari ini menerapkan prinsip keadilan dan keseimbangan, pemerataan, ya, semuanya ya, kalau misalkan menaikkan harga itu harus didasari dengan kebutuhan kondisi ekonomi masyarakat pada hari ini. Ya, pada hari ini kita merasa bahwasanya sembarang kalir itu mahal begitu. Kemudian kondisi hari ini IHSG mengalami keanjlokan, nilai tukar rupiah anjlok juga, dengan berbagai keterpurukan itu ditambah lagi dengan menaikkan harga BBM, yang mana itu adalah salah satu kebutuhan yang sifatnya inelastis. Artinya berapapun harganya pasti akan terbeli karena itu adalah termasuk sudah kebutuhan pokok. Kemudian yang ketiga yaitu riba. Riba itu apa, Mas Bafa? Ya, merugikan karena apa? Kira-kira? Atau mungkin yang lain? Riba. Riba itu biasanya kita sebut apa? Bunga. Kalau misalkan riba itu bunga, seharusnya kan suatu hal yang bagus ya. Bunga itu kan cantik begitu ya. Cantik, kemudian untuk digunakan untuk hiasan, harusnya kan baik. Tapi kenapa yang namanya bunga itu kalau kita di ekonomi syariah, di ekonomi Islam itu dilarang karena mengandung riba? Karena apa? Ada tambahan. Ya, artinya riba itu kan secara bahasa tambahan. Artinya tambahan itu apa?
ada lebih yang mana kelebihan itu menciptakan apa? Suatu hal yang merugikan. Ya. Ya, jadi ada suatu hal yang itu di dalam transaksi ekonomi itu yang sifatnya tambahan tapi diperbolehkan ya. Salah satunya adalah di dalam transaksi murabahah. Riba itu ada banyak. Ada riba yang muncul dari transaksi jual beli dan juga ada riba yang muncul dari transaksi apa? Simpan pinjam. Riba itu intinya merugikan karena ada tambahan. Ya. Akhirnya salah satu pihak yang bertransaksi itu rugi salah satunya. Itu namanya riba. Kemudian maisir horor. Pernah dengar kata-kata ini? Maisir dan juga horor? Maisir dan horor. Itu sekarang ini lagi in juga. Karena termasuk di dalam salah satu kemajuan perkembangan teknologi yang memiliki sifat negatif begitu ya. Maisir dan horor itu adalah spekulasi ya atau perjudian. Sesuatu hal yang spekulatif atau misal kita bisa lebih mudah menyebutnya itu adalah perjudian. Kenapa kok judi itu tidak diperbolehkan? Ya karena ini mengakibatkan tidak produktif. Tidak produktif berarti apa? Malas ya kan. Lanjut, yang selanjutnya adalah zakat dan sodakoh. Ini adalah salah satu filosofi dasar juga di dalam ekonomi syariah. Karena zakat dan juga sodakoh ini adalah salah satu instrumen di dalam ekonomi syariah yang mana sangat luar biasa sekali manfaatnya. Salah satunya apa? Sebagai distribusi kekayaan. Ya. Jadi ini fungsinya adalah untuk kemudian menipiskan jarak kesenjangan antara yang kaya dengan yang miskin. Instrumennya di dalam Islam itu ada, yaitu zakat dan juga sedekah. Kemudian yang terakhir, kehalalan. Nah, kehalalan atau prinsip syariah. Jadi kita sebagai seorang ekonom syariah, ya kita secara realitas ekonomi, kita itu ada batasannya. Tidak semuanya hal itu bisa kita jual. Tidak semuanya hal itu bisa kita lakukan sebagai seorang ekonom syariah. Jadi ada suatu hal yang dilarang dan juga ada suatu hal yang kemudian diperbolehkan. Terkait dengan prinsip kehalalan ini. Oke. Terkait dengan filosofi dasar terlebih dahulu, ya. Sebelum kita masuk ke poin yang lain. Saya minta untuk jenengan-jenengan semuanya bentuk kelompok terlebih dahulu, ya. Mungkin nggak apa-apa, satu baris, ya. Yang mana masing-masing baris itu nanti saling gantian mendiskusikan terkait hal-hal yang sudah saya berikan tadi terkait dengan filosofi dasar ekonomi syariah. Langsung saja, mungkin bisa berkumpul per baris untuk ya per baris. Berarti 3. Oh ini jadi 1. Kemudian yang belakang sendiri jadi 1 begitu ya. Ada beberapa catatan yang mungkin dapat saya tanyakan. Dia nggak muncul nggak terus mulai catatan. Oke, sudah terkait dengan waktunya sudah selesai untuk terkait dengan ini langsung ya. Oke, sudah cukup rekan-rekan semuanya, bisa kembali untuk merapikan tempat duduknya. Kita fokus ke depan lagi. Ya, terkait dengan apa yang sudah jenengan dengarkan semuanya, juga jenengan sudah mendiskusikan hal-halnya itu dengan rekan-rekan jenengan. Semoga terkait dengan apa yang kemudian saya paparkan tadi bisa lebih merasuk di jenengan sehingga ketika nanti kita masuk pada materi yang lain bisa lebih masuk kembali. Oke, selanjutnya terkait dengan filosofi dasar ini ada yang kemudian ingin
ditanyakan kepada rekan-rekan semuanya? Oke, Mas Wafa. Dari diskusi tadi saya mencatat pada akhir-akhir ini sedang viral dan banyak menjadi perbincangan terkait dengan masifnya pembangunan pabrik yang pada akhirnya berdampak bagi masyarakat sekitar dan kerusakan alam. Terus pertanyaannya, bagaimana konsep pemikiran ekonomi Islam menanggapi permasalahan tersebut? Oke, pertanyaan yang sangat bagus sekali karena pertanyaannya langsung terkait dengan studi kasus ataupun realitas ekonomi yang hari ini sedang banyak kemudian diperbincangkan ya, yaitu terkait dengan pembangunan ataupun proyek strategis negara yang pada hari ini sangat masif sekali. Wabil khusus itu terkait dengan beberapa pembangunan pabrik ya, pabrik yang sangat luar biasa masif di beberapa pulau di Indonesia pada hari ini yang sangat menjadi sorotan ya, sangat menjadi sorotan karena menimbulkan efek-efek yang sangat luar biasa negatif khususnya bagi masyarakat yang ada di sekitar pembangunan pabrik dan juga yang berimbas juga dengan alam. Artinya terjadi kerusakan alam yang terjadi di sekitar area pabrik. Ini memang di mana-mana menjadi dilema ya. Di lain sisi kalau kita melihat terkait dengan negara itu sangat membutuhkan pabrik itu. Kira-kira untuk apa? Ya untuk kemudian mendulang pendapatan bruto, yang mana nanti sebenarnya efeknya juga berimbas, efek positifnya juga berimbas bagi rekan-rekan semuanya. Jadi semakin tinggi pendapatan bruto dalam sebuah negara, itu pasti juga akan memberikan efek yang positif bagi masyarakatnya. Di dalam filosofi dasar ekonomi syariah ada 2 poin. Tauhid dan keadilan dan keseimbangan atau pemerataan. Ya. Kalau misalkan kita simpulkan kita jawab menggunakan filosofi dasar perekonomian, pemikiran ekonomi Islam, ada fungsi tauhid di sini. Pembangunan pabrik, ya. Tauhid tadi apa? Keesaan Allah. Artinya apa? Segala kekuasaan, kekayaan alam itu semuanya milik Allah. Sehingga kita sebagai seorang manusia itu wajib untuk mengelola dan bertanggung jawab atas apa yang kemudian kita kelola. Akan tetapi jangan lupa ada poin yang kedua, keadilan dan keseimbangan. Artinya apa yang kemudian kita kelola, apa yang kemudian pabrik yang kita bangun, itu semuanya harus sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan juga keseimbangan. Oke rekan-rekan semuanya, ada yang kemudian ditanyakan kembali? Oke, jika sudah tidak ada sesuatu hal yang kemudian ditanyakan lagi terkait dengan bab ini, akan saya cukupkan terkait dengan pertemuan kita pada pagi hari ini. Selanjutnya kita akan mempelajari terkait dengan poin-poin yang lain terkait dengan dasar-dasar pemikiran ilmu ekonomi. Untuk pertemuan kali ini kita hanya membahas terkait dengan filosofi dasar saja. Oke rekan-rekan mahasantri semuanya yang saya banggakan, saya ucapkan terima kasih sekali atas atensi yang jenengan berikan semuanya di kelas saya pada pagi hari ini. Karena sudah tidak ada sesuatu hal yang kemudian dipertanyakan, maka kelas kita pada pagi hari ini akan saya akhiri. Nah, sebelum kita akhiri kelas kita, mari kita berdoa kafaratul majlis terlebih dahulu secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.